Pemirsa, peristiwa keji terjadi di dalam satu keluarga di Demak, Jawa Tengah, di mana seorang gadis berusia 18 tahun diperkosa dan dibunuh oleh kakak iparnya sendiri. Jasad korban kemudian dibuang di sebuah kebun tak jauh dari tempat tinggalnya. Utamanya adalah cemburu ya, memang yang cemburu yang sudah dipendam pada saat ini sudah menikah, korban ini datang ke rumahnya dengan pacarnya. Siang itu, warga Dukuh Kadilanggon, Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berkerumun di salah satu kebun milik warga. Rupanya, ada penemuan mayat seorang wanita muda. Kondisinya cukup mengenaskan. Tubuhnya dipenuhi luka robek dan memar akibat hantaman benda keras. Kuat dugaan, wanita muda ini merupakan korban pembunuhan. Kami mendapat informasi dari masyarakat ada penemuan mayat di Batur Sari. Kemudian kami mendatangi TKP, amankan TKP, kemudian kita olah TKP. Dari hasil pemeriksaan di TKP kita temukan, kita indikasikan bahwa kematian korban tidak wajar. Untuk keperluan penyelidikan, mayat korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Semarang. Belakangan diketahui korban bernama Fasihatul Nikha atau biasa dipanggil Nekha. Nekha adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang tercatat sebagai siswi kelas 11 di sebuah madrasah aliyah di Demak. Dari hasil autopsi, Nekha tewas akibat penganiayaan berat. Tak hanya itu, ia juga sempat diperkosa. Ada beberapa tanda-tanda kekerasan yang diakibatkan oleh benda tumpul. Di bagian kepala bagian belakang, kemudian di pelipis sebelah kanan, atas pelipis, atas alis, itu luka terbuka. Kemudian di bibir dalam ada luka, itu luka pecah. Kemudian di leher ada memar yang oleh dokter kemudian menyimpulkan bahwa itu akibat dari cekikan. Kemudian di dada sebelah kanan korban itu mengalami tekanan dari benda keras. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi akhirnya menemukan titik terang soal pelaku pembunuh Nekha. Korban melakukan aktivitas pada handphone itu terakhir kali malam sebelum ditemukan. Berarti kita temukan jam 2, jam 8 malam dia aktivitas terakhir kali di handphone itu. Kemudian menyimpulkan bahwa korban ini dilakukan kekerasan oleh seseorang yang dekat dengan dirinya atau saudara dekat maupun tetangganya. Kemudian kita lakukan penyelidikan di sekitar TKP, hal-hal yang janggal dari beberapa interogasi terhadap tetangga, terhadap saudaranya, akhirnya mengerucut sampai ke kakak ipar dari korban. Kurang dari 12 jam, Polres Demak kemudian menangkap seorang pria bernama Syarif Hidayat. Assalamualaikum. Rumahnya Mas Sarif? Iya. Mas Sarif benar? Iya, acing apa ya? Nah, kita dari Polres Demak
menanyakan di sini terkait dengan Dan inilah tampangnya. Syarif merupakan kakak ipar korban. Ia tak bisa mengelak saat polisi meringkusnya. dengan dulu ya. Ikut kita dulu ya. Pelaku ini adalah suami sah dari kakak kandung korban. Artinya hubungan pelaku dengan korban ini adalah kakak ipar. Cemburu yang sudah dipendam, korban ini datang ke rumahnya dengan pacarnya. Tersangka ini takut jangan sampai apa yang sudah dilakukan oleh si tersangka ini itu ketahuan. Menikahi kakaknya agar bisa dekat dengan adiknya. Itulah trik yang dilakukan Syarif Hidayat, pemerkosa dan pembunuh gadis berusia 18 tahun di Demak, Jawa Tengah. Akal bulu Syarif akhirnya berbuah petaka. Adik ipar yang hendak digagahinya sempat melawan dan akhirnya pembunuhan pun terjadi. Utamanya adalah cemburu ya. Memang yang cemburu yang sudah dipendam pada saat ini sudah menikah, korban ini datang ke rumahnya dengan pacarnya. Syarif Hidayat. Pria ini terus diinterogasi polisi atas keterlibatannya dalam kasus pembunuhan gadis berusia 18 tahun bernama Fasihatul Nikha alias Nekha. Perkosa siapa? Kamu? Terus? Mati? Bisa mati? Saya pukul Apa mulanya? pakai tangan, habis itu pakai kayu. Kayu. Kamu bekap nggak? Iya, Kamu bekap. Pakai apa bekap kamu? pakai tangan. Pakai tangan. Pakai tangan apa pakai bantal? Pakai tangan. Tangan. Iya. Tangan. Sampai akhirnya Syarif tak bisa mengelak saat polisi menemukan kayu bekas bakaran yang digunakan olehnya untuk menghantam tubuh korban. Jadi kayu setelah digunakan untuk memukul korban, kemudian oleh tersangka dibawa ke belakang dan dibakar. Di belakang rumah korban. Nah, di sana dibakar. Nah, ini dapat kita sita bagian dari kayu yang terbakar, sisa yang telah terbakar. Kemudian kita juga melakukan penyitaan ini pakaian korban saat terakhir kali korban dibunuh dan disetubuhi. Untuk penyidikan lebih lanjut, Syarif Hidayat kemudian digelandang ke Mapolres Demak. Berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang kuat, Syarif Hidayat akhirnya ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Nekha. Tak disangka, ternyata motif dari pembunuhan ini berlatar belakang asmara. Utamanya adalah cemburu ya. Memang yang cemburu yang sudah dipendam pada saat ini sudah menikah, korban ini datang ke rumahnya dengan pacarnya. Sampai akhirnya Syarif tega memperkosa dan menghabisi nyawa adik iparnya itu. Tersangka ini takut jangan sampai ya apa yang sudah dilakukan oleh si tersangka ini pada jam 9 ya itu ketahuan dengan keluarga. Ya, baik itu oleh istrinya maupun orang tua si korban, seperti itu. Disinilah peristiwa mengenaskan yang menimpa Fasihatul Nikha alias Nekha terjadi. Dengan kejinya, Syarif memperkosa dan menghabisi nyawa Nekha. Untuk lokasi kejadian di sini, ya ini letak di sini.
Korban diperkosa dan sekaligus dibunuhnya di sini, dibenturkan di lantai ini. Nah, setelah itu korban dibawa ke belakang untuk dibuang. Dan di ruangan inilah Neha diperkosa oleh pelaku. Waktu itu korban posisinya tidur di sini? Iya, dia di sini. Tidur di sini ya? Oke. Kemudian dari situ, kemudian korban diletakkan di kasur? Iya. Oke. Kemudian baru terjadi diperkosa lagi itu, ya? setelah yang bersangkutan diduga tidak bernyawa. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, Syarif kemudian membuang mayat Neha di kebun tak jauh dari rumahnya. Kemudian dari rumah, kemudian korban dibawa ke semak-semak sebelah sana. Ya. Oh, semak-semak ini apa ya? Ya, ini. Lewat sini. Nah, ini mungkin kena kakinya itu kena di sekitar sini. Oke. Ya. Kakinya ada yang ada yang lecet. Luka? Ya. Oh. Ada yang lecet. Nah, dibuang di oleh korban. Dibuang oleh pelaku, dibawa ke sini. Ini dibuang di sini. Ditaruh di sini? Iya, taruh di sini. Dalam keadaan tengkurap. Untuk mengetahui lebih dalam kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan ini, kami pun bertanya langsung kepada Syarif Hidayat. Kepada kami, Syarif pun bercerita kenapa peristiwa keji ini terjadi. Hawa nafsunya nggak bisa dikontrol karena hawa saya, pikiran saya mau melakukan seperti itu tadi, mau memperkosa si korban. Syarif juga mengakui kalau sejak lama dirinya memang menyukai Neha. Ya karena masih sayang itu melihat cowok masuk ke rumah itu ya karena cemburu itu tadi. Cemburu itu. Ya. Jadi akhirnya dendam, kesel gitu. Iya. Jadi ini bagian dari pelampiasan kekesalan itu. Iya. Karena si Nikah punya cowok lain. Iya. Lalu, kenapa Syarif membuang mayat Neha di kebun tak jauh dari rumahnya? Biar istri saya sama orang tua saya nggak tahu. Nggak tahu. Taunya istri saya sama orang tua taunya biar si korban itu main gitu. Saya tidak ingin si korban itu bilang sama istri saya atau sama orang tua saya. Syarif sendiri diketahui baru 1 bulan menikah dengan Laili Fitrianingsih, kakak korban. Dan inilah alasan Syarif menikahi Laili. Ya, biar bisa dekat sama adiknya. Akibat perbuatannya, kini Syarif terancam hukuman berat. Kasus ini yaitu pasal 340 ya, pembunuhan berencana subsidiar 338 KUH pidana yaitu pasal pembunuhan. Seperti itu. Ancamannya 20 tahun ya, Pak? Ancamannya seumur hidup. Aku ora terima tenan Mas. Nyawa balik nyawa Mas. Aku ora terima utang nyawa balik nyawa. Keluarga benar-benar tak bisa memaafkan perbuatan Syarif Hidayat yang telah menghilangkan nyawa adik iparnya. Keluarga berharap Syarif dihukum mati. Utamanya adalah cemburu ya, memang yang cemburu yang sudah dipendam pada saat ini sudah menikah, korban ini datang ke rumahnya dengan pacarnya. Sejak kecil, Fasihatul Nikah alias Neha, remaja 18 tahun yang diperkosa dan dibunuh oleh kakak iparnya, tinggal di Desa Kebon Batur, Kecamatan Meranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Korban merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Meninggalnya Neha tentu jadi pukulan berat bagi keluarga. Neha anak baik, ia kerap membantu sang ibu mencari rejeki. Tak ada yang menyangka Neha harus meninggal dengan cara yang cukup tragis. Bahkan Saminah, ibu korban, baru tahu kalau Neha telah meninggal dari tetangganya. Aku kaget Mas makat kerja disusulik tonggoku Mas. Anakku nang apa? Anakmu anginan, jeblik kanca-kanca wis dur kandher TKB. Mengko anakmu ngono aku yo semaput ning kono. Anakku dibius kok piye aku ngono koyo ora krungkeke, aku ngono tenangise kuwi terus Mas, aku kaget. Saminah pun tak habis pikir ketika mengetahui pelaku pembunuh Neha adalah menantunya, Syarif Hidayat. Tak bumi kok tegel men, kene kurang api apa, dadi mara tuwa ki. Montor ana bensinnya ki tuku bensin, kurang api apa, tak kan golek kerjane ta rep. Nek semono dadi wong tuwa lelek untuk wajar to Mas. Kok gak malah balesi an matane anakku jajal kowe Mas. Aku ora terima tenas Mas, nyawa balik nyawa Mas. Aku ora terima utang nyawa balik nyawa. Sementara itu, Laili Fitrianingsih, kakak korban yang juga istri tersangka, menceritakan kalau suaminya itu bersikap seperti biasa setelah menghabisi adiknya. Jadi gimana Mbak Leli waktu itu pas bangun Mbak Leli bangun? Mbak Leli bangun terus ada suami di samping. Iya, di belakang. Di belakang kondisinya kotor tangannya atau bau atau enggak? Biasa aja. Biasa aja. Bahkan saat Neha diketahui tewas, Syarif sempat menemani ibunya. Di cedaknya ibu Lady apa posisi kowe? Aku nisi ibu nganu bu Bida ibu Laili pun tak terima adiknya diperlakukan keji oleh suaminya itu. Hukum mati ben. Wis pokoknya nyawa balik nyawa, wis aku pikir Hukum mati wis. Ora terima tenan Mas. Syarif Hidayat memang benar-benar bejat. Wajar kalau perbuatannya tak bisa termaafkan. Tampangnya biasa saja, tapi kelakuannya luar biasa. Itulah Syarif Hidayat. Bagaimana tidak, dia ingin memiliki 2 wanita sekaligus yang merupakan kakak beradik. Kini pria kampung tersebut harus menanggung perbuatannya. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih.